Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esa Wulandari Pasaribu dengan NIM 724341449. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi saya mengenai apa sih itu surat bisnis dan jenis-jenisnya serta bagian-bagian apa yang perlu kita pahami supaya kita lebih mengetahui bagaimana sih dunia usaha itu. Adapun jenis-jenis surat yang akan dibahas kali ini yaitu surat perkenalan, surat permintaan penawaran, surat pesanan, surat pengiriman barang, surat komplain, dan surat penagihan pembayaran. Baik, sebelum kita mengetahui jenis-jenis surat bisnis itu, ada baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari surat bisnis itu. Nah, teman-teman, surat bisnis adalah surat resmi yang digunakan oleh sebuah perusahaan maupun organisasi supaya lebih bisa berkomunikasi dengan pihak lain seperti pelanggan, instansi, ataupun mitra kerja. Surat ini biasanya menggunakan bahasa yang formal dan memiliki struktur yang jelas supaya lebih resmi. Fungsi dari surat ini adalah sebagai komunikasi resmi, sebagai bukti tertulis, dan juga membangun hubungan kerjasama dalam dunia bisnis. Teman-teman, setelah mendengar pengertian dari surat bisnis itu, kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian surat, yaitu yang pertama kepala surat. Kepala surat ini berisi nama perusahaan, alamat, kontak, ataupun web. Kemudian ada tanggal surat. Tanggal surat ini sebagai penanda waktu pembuatan surat itu dibuat. Selanjutnya ada nomor surat. Nomor surat ini memudahkan pencatatan dokumen sesuai tanggal, tempat, dan nomor surat. Selanjutnya ada lampiran dan perihal. Lampiran ini berisi dokumen tambahan, sedangkan perihal berisi tujuan utama secara singkat. Setelah itu ada salam pembuka. Salam pembuka ini biasanya dibuka dengan hormat. Setelah itu, bagian yang terpenting ataupun yang biasa disebut dengan badan surat, yaitu isi surat. Karena disinilah kita mengetahui apa sih tujuan dari surat itu dan maksud yang ingin disampaikan dari instansi yang ditujukan kepada kita. Selanjutnya ada salam penutup. Salam penutup yaitu hormat kami. Dan yang terakhir adalah tanda tangan serta nama pengirim sebagai bentuk tanggung jawab dari instansi tertentu. Selanjutnya teman-teman, masuklah kita kepada jenis-jenis suratnya, yaitu yang pertama yang perlu kita bahas, surat perkenalan. Surat perkenalan ini adalah surat yang digunakan untuk memperkenalkan sebuah perusahaan atau usaha kita kepada pihak lain yang belum mengenal kita. Tujuannya supaya mereka mengetahui bisnis apa dan mereka tertarik untuk bekerjasama untuk membeli produk yang akan kita tawarkan. Caranya yaitu menjelaskan nama perusahaan, bidang usaha apa, serta produk atau jasa yang dimiliki. Gunakanlah bahasa yang sopan, jelas, dan menarik agar setiap pembaca merasa tertarik untuk bekerja sama. Berikut contoh surat perkenalannya. Selanjutnya, jenis surat yang akan kita bahas yaitu surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran ini adalah surat yang digunakan untuk menanyakan informasi harga dan detail suatu produk atau jasa. Biasanya surat ini dibuat ketika kita ingin membeli sesuatu, tetapi kita masih ingin membandingkan beberapa pilihan. Cara membuatnya yaitu menuliskan barang yang dibutuhkan, jumlahnya, serta spesifikasi secara jelasnya. Gunakanlah bahasa yang sopan dan langsung ke tujuan agar pembaca atau instansi yang kita tuju lebih mudah memahami. Berikut contoh surat permintaan penawarannya. Baik, selanjutnya yaitu ada surat penawaran. Surat penawaran ini merupakan surat penawaran produk atau jasa kepada calon pelanggan kita. Tujuannya untuk menarik setiap pelanggan pembeli agar berminat mau membeli produk yang akan kita jual. Cara membuatnya yaitu jelaskan secara rinci produk apa yang kamu jual, cantumkan harganya, dan menyampaikan keunggulan produk yang kamu jual. Lalu gunakanlah bahasa yang meyakinkan namun tetap sopan supaya pembeli tertarik. Berikut contoh surat penawaran. Selanjutnya yaitu surat pesanan. Surat pesanan ini teman-teman surat yang biasa digunakan untuk memesan barang atau jasa secara resmi, yaitu dengan bertujuan menjadi
agar pesanan menjadi jelas dan tidak terjadi suatu kesalahan dalam transaksi. Cara membuatnya yaitu menuliskan nama barang, jumlah yang dipesan, harga, serta cara pembayarannya. Semua harus ditulis dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Berikut contoh surat pesanan. Selanjutnya, surat pengiriman barang. Nah, teman-teman, setelah kita melakukan sebuah pesanan, otomatis kita akan melakukan pengiriman barang atas orderan yang telah disampaikan instansi yang ingin membeli. Surat pengiriman barang ini, teman-teman, adalah surat yang dibuat untuk memberitahu bahwa barang telah dikirim kepada pembeli. Tujuannya yaitu sebagai bukti pengiriman dan sebagai informasi bagi penerima. Cara membuatnya, kita mencantumkan nama barang, daftar barang, jumlah barang, dan tanggal pengiriman barang tersebut. Biasanya juga ditambahkan dengan kondisi barang agar lebih jelas ke depannya. Berikut contoh surat pengiriman barang. Selanjutnya, ada surat komplain. Surat komplain ini biasanya surat yang digunakan untuk menyampaikan keluhan terhadap barang atau jasa. Disampaikan keluhan atau keberatan dari suatu barang atau jasa ini karena suatu barang tidak sesuai dengan apa yang dipesan atau mengalami kerusakan. Contohnya seperti keterlambatan pengiriman juga bisa, tidak sesuai dengan barang juga bisa, yaitu tujuannya agar pihak penjual dapat memberikan solusi dan memperbaiki kesalahan tersebut supaya penjual bertanggung jawab. Cara membuatnya yaitu dengan menjelaskan masalah secara jelas, jujur, dan tetap menggunakan bahasa yang sopan ya teman-teman. Berikut contoh surat komplain. Selanjutnya kita masuk kepada surat penagihan barang. Teman-teman, ketika kita sudah menjual barang kita, otomatis pembayaran akan dilakukan. Nah, surat pembayaran ini, penagihan pembayaran ini adalah surat yang digunakan untuk menagih pembayaran yang belum dilunasi oleh pelanggan atau pembeli. Tujuannya untuk mengingatkan agar pelanggan segera melakukan pembayaran. Caranya yaitu mencantumkan nomor invoice, jumlah tagihan, serta batas waktu pembayaran yang kita inginkan. Walaupun berisi tagihan, biasakan bahasa yang digunakan tetap sopan dan profesional. Surat penagihan pembayaran ini sebenarnya memiliki 3 tahapan. Yang pertama itu kita masih mengingatkan. Kita menggunakan bahasa yang sopan karena ini hanya mengingatkan seorang pembeli. Yang kedua, kita bisa menggunakan bahasa yang agak menekankan atau teguran. Yang ketiga, kita juga bisa, di sini kita sudah menggunakan batas waktu dan kita menggunakan bahasa yang menekankan, serta kita bisa membawa ke ranah hukum supaya pembeli bertanggung jawab. Berikut contoh surat penagihan pembayaran. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa surat bisnis memiliki berbagai jenis dengan kebutuhan komunikasi dalam dunia usaha. Setiap surat itu memiliki tujuan dan cara penulisan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan surat. Namun, semuanya tetap digunakan menggunakan bahasa yang formal, jelas, dan sopan agar surat secara resmi dan dapat dipahami oleh pembeli. Dengan memahami hal ini, kita dapat membuat surat bisnis yang baik dan profesional karena kita akan turun kepada dunia kerja. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai jumpa.